Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nurul Huda dengan NIM 24101162200002 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas A1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi sintaksis. Kita langsung aja ke pengertian sintaksis. Jadi sintaksis itu adalah cabang utama linguistik. Ia mempelajari tentang penyusunan kata menjadi frasa, klausa, dan juga kalimat. Struktur sintaksis ini ada 3, yaitu fungsi sintaksis, kemudian ada kategori sintaksis, dan juga ada peran sintaksis. Teman-teman pernah mendengar istilah SPOK atau nomina, verba, adjektiva? Itu adalah istilah-istilah dari ketiga unsur tadi. Jadi ketiga struktur tadi begitu. Jadi pada struktur fungsi sintaksis itu terdapat istilah SPOK, di mana ini tuh istilah yang udah lama kita kenal, udah lama kita ketahui, bahkan sejak kita sekolah dasar begitu teman-teman. Jadi SPOK itu adalah subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Kemudian pada bagian kategori sintaksis itu terdapat istilah yang namanya nomina, verba, adjektiva, dan juga numeralia. Ya. Dan yang terakhir pada struktur sintaksis itu adalah peran sintaksis. Nah, kalau di bukunya Linguistik Umum Abdul Khair itu terdapat 3 peran sintaksis, yaitu pelaku, penerima, dan juga penderita. Nah, baik teman-teman, karena kita sudah mengetahui yang dimaksud dengan sintaksis itu apa, terus strukturnya itu apa saja, jadi kita akan lanjut ke satuan-satuan sintaksis. Nah, jadi satuan terkecil dalam sintaksis itu adalah kata. Berbeda dengan di morfologi, kalau di morfologi kata itu menjadi satuan yang terbesar. Namun, di dalam sintaksis satuan kata itu adalah satuan terkecil, yang dimana itu berfungsi atau berfungsi sebagai penyusunan satuan yang lebih besar, misalnya frasa, klausa, dan juga kalimat. Begitu teman-teman. Nah, karena satuan terkecilnya adalah kata, maka di atasnya ada frasa. Kemudian di atas frasa masih ada klausa, dan juga di atas klausa ada kalimat. Kita lanjut ke frasa. Frasa itu apa sih? Jadi frasa itu adalah gabungan antara 2 kata atau lebih yang sifatnya itu non-predikat. Contohnya itu seperti apa ya teman-teman? Contohnya seperti belum makan. Nah, itu adalah salah satu contoh frasa. Kenapa? Karena ia tidak memiliki predikatnya. Berbeda dengan seperti ini nih. Apakah ini termasuk frasa atau bukan ya? Adik mandi. Nah, itu apakah termasuk dalam frasa atau bukan? Apa teman-teman tahu? Jadi, frasa adik mandi itu bukan frasa ya teman-teman. Jadi kata adik mandi itu tuh bukan frasa. Kenapa? Karena ia memiliki subjek dan juga predikat. Sedangkan frasa itu non predikat sifatnya. Jadi adik tadi sebagai subjek dan mandi itu sebagai predikatnya. Begitu. Jadi adik mandi itu bukan termasuk frasa karena ia memiliki predikat. Seperti itu teman-teman. Nah, lanjut ke jenis-jenis frasa. Jadi jenis-jenis frasa ini bisa kita bagi menjadi 3. Ada di frasa dilihat berdasarkan jenisnya, kemudian frasa dilihat sebagai unsur pembentuknya, dan juga frasa dilihat sebagai
frasa dilihat berdasarkan satuan maknanya. Oke, yang pertama terlebih dahulu yaitu adalah frasa sebagai frasa dilihat berdasarkan jenisnya. Jadi kalau dilihat berdasarkan jenisnya, frasa itu terbagi 4. Ada frasa nomina, ada frasa perba, ada frasa adjektiva, dan juga praposisional. Kalau frasa nomina itu tuh contohnya seperti buku tulis. Buku tulis itu adalah benda. Jadi itu termasuk dalam frasa nomina. Begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada frasa dilihat berdasarkan unsur pembentuknya. Itu ada 5 macam. Ada endosentrik, ekosentrik, kemudian apositif, kemudian atributif, dan juga koordinatif. Dan yang ketiga itu frasa dilihat berdasarkan satuan maknanya. Ada 3. Ada frasa biasa, kemudian ada frasa aku lupa namanya, tapi ini tuh menjadi makna apa ya? Maknanya berubah. Gimana sih? Contohnya tuh kayak ini, kayak tulang, kayak banting tulang. Nah, banting tulang itu antara ia sedang membanting tulang atau antara bekerja keras, begitu teman-teman. Terus yang ketiga ada frasa ambigu, dimana ia maknanya tuh menjadi ganda, begitu. Contohnya seperti perancang busana wanita, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke klausa. Klausa itu adalah rancangan kata yang memiliki struktur predikat. Jenis frasa itu terbagi menjadi 2. Ada frasa bebas. Maaf teman-teman, klausa ya. Ada klausa bebas dan juga klausa terikat. Nah, kalau klausa bebas itu artinya dia bisa berdiri sendiri, terus memiliki struktur yang lengkap, dan juga tidak menggunakan konjungsi. Jadi contohnya itu seperti ayah bekerja. Jadi itu termasuk dalam frasa yang bebas karena ia bisa berdiri sendiri. Sedangkan frasa yang terikat itu tuh dia tidak bisa berdiri sendiri, yaitu kebalikan dari frasa bebas. Kalau frasa bebas itu ia bisa berdiri sendiri, kalau frasa terikat itu ia tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian selain itu dia juga memiliki struktur yang tidak lengkap dan juga kadang tuh sering menggunakan konjungsi. Contohnya itu seperti ayah pulang tadi pagi. Nah, kalau kita segmentasikan menjadi ayah pulang tadi pagi, nah ayah pulang itu tuh tidak bisa gitu. Kenapa? Tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena kalau ayah pulang aja itu kayak kurang gitu kan. Karena kita juga bingung kan menjadi ayah pulang apa nih? Ayah pulang dari mana? Ayah pulang kapan? Ayah pulang apa nih? Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke kalimat. Jadi kalimat itu adalah rangkaian kata yang berstruktur dan juga mempunyai satu kesatuan
Jadi kalimat itu tuh bisa diartikan sebagai rangkaian kata yang berstruktur, terus memiliki satu kesatuan pikiran, begitu teman-teman. Dan jenis-jenis kalimat ini ada 5. Ada kalimat inti dan non-inti, kemudian ada kalimat tunggal dan majemuk, kalimat verba dan non-verbal, kemudian ada kalimat minor dan mirror, ya, dan juga yang terakhir kalimat bebas dan terikat. Nah, jadi itu saja penjelasan singkat tentang sintaksis dari saya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Jadi saya nggak bisa ngasih lebih, takutnya begitu. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah.